Kamu penasaran gak sih, kenapa musisi besar banyak banget yang keren-keren dan ninggalin kesan di hati kita semua? Hai, aku Riva. Hari ini aku akan sharing ke kamu tentang performance attitude and branding. Di era ini, orang-orang yang bergantung pada musik tidak bisa hidup hanya dengan bermain musik. Prinsip palu gada, apa lu minta gue ada, mengharuskan pemusik untuk menjadi performer di atas panggung, hingga menjadi produser di belakang panggung. Sebagai pemusik saja diperlukan kemampuan untuk memberi dampak kepada sekitar, dan bukan hanya untuk pribadi. Berbeda dengan dahulu saat industri musik memungkinkan pemusik untuk hidup hanya dengan mengetahui musik tanpa peduli aspek lainnya. Sekarang ini sudah jauh berbeda, berhubung penikmat musik lebih memilih streaming dibandingkan membeli album fisik. Ini menuntut adanya pengembangan kemampuan dari sekedar main musik saja. Perubahan zaman juga harus diiringi dengan perubahan kebiasaan. Sebagai contoh kasus, Glenn Fredly adalah salah satu musisi yang memberi dampak positif kepada masyarakat. Karya-karyanya yang masih hidup hingga kini selalu ditulis untuk menyampaikan makna. Glenn juga adalah pribadi yang peduli dan banyak membantu lingkungan. Beliau bukan sekedar pemusik, tapi sekaligus penampil dan penyuara. Karena hal tersebut, Glenn Fredly dapat disebut sebagai seorang legenda. Seorang pemusik perlu disiplin untuk membangun musikalitasnya, sedangkan penampil adalah pemusik yang bisa mengirimkan emosi lewat lagu-lagu yang dibalut dengan aura mereka, sehingga emosi itu dapat dirasakan juga oleh pendengarnya. Yang terakhir penyuara, yaitu seorang pemusik yang memiliki dampak lebih besar sebab lewat karisma dalam karya mereka, penyuara bisa menggerakkan komunitas agar berkontribusi untuk sekitar. Berikut 3 aspek yang akan membangun seorang pemain musik sampai akhirnya layak disebut sebagai legenda. Pertama adalah musikalitas. Musikalitas itu seperti modal untuk menjadi pemusik. Aspek ini tidak bisa didapatkan hanya dengan sekejap, sebab ia membutuhkan latihan disiplin dan dedikasi. Menurut Charles Louis Hannen, yang dikutip dari The Virtuoso Pianist tahun 1996, untuk bisa memainkan sebuah lagu yang berlevel sedang saja, perlu 8 hingga 10 tahun waktu belajar. Ini karena pemusik butuh pengetahuan teoritis yang mendalam, serta melatih muscle memory untuk menguasai sebuah instrumen. Musikalitas menggambarkan seberapa besar dedikasi kita terhadap musik itu sendiri. Layaknya Jacob Collier yang tiap kali menciptakan musik, membutuhkan waktu latihan disiplin ribuan jam dalam kamarnya untuk bisa bermain seindah itu. Menghabiskan belajar musik in my room. Berikutnya, aura. Aura adalah kesan tertentu yang melingkupi pemusik sehingga penampilannya dapat lebih dari sekedar diterima. Aura diperlukan penampil karena ia tidak hanya semata-mata bermain musik untuk orang lain, tetapi juga mengemas musik tersebut untuk menghasilkan interaksi dua arah. Pemusik yang memiliki aura mampu memasukkan emosi ke dalam karya musiknya. Aura pemusik itu seperti suhu yang menjadi dampak dari angin yang ditiupkan sebuah mesin AC, di mana anginnya dapat dirasakan langsung, tetapi dampaknya mampu mengubah suhu sebuah ruangan. Suhu ini mampu membuat penikmat musik merasakan dengan betul rasa dan emosi yang menyayat mereka hanya dengan berada di ruangan yang sama. Karena itu, saat pemusik memiliki aura, mereka mampu membuat perasaan dari lagu untuk dapat tersampaikan dengan utuh. Contohnya adalah Run. Untuk membangun aura, satu-satunya cara adalah dengan melewati pengalaman panggung. Meskipun musikalitas begitu baik, namun pada akhirnya yang menentukan kekuatan dari karya yang dihasilkan ada pada seberapa banyak pengalaman pemusik dalam mampu mengendalikan emosinya, baik pribadi maupun penikmat musiknya. Seakan melatih kemampuan untuk memberikan perasaan terhadap musik yang dilantunkannya. Ketiga adalah karisma. Karisma adalah wibawa tak kasat mata yang dapat menggerakkan para pendengar musiknya, sehingga seorang pemusik bisa berdampak nyata. Karena tujuan penyuara adalah menyampaikan pesan dan mengarahkan pendengarnya. Karisma berguna dalam menyuntikkan kredibilitas dan otoritas pada musik. Layaknya sebuah pesan teks yang disampaikan guru dalam grup chat, tidak bisa dilihat secara langsung kredibilitasnya. Namun, setiap murid yang menerima percaya atas pesan yang disampaikan dan melakukan tugas mereka sesuai panduan. Ketika hati sudah tersentuh dan pikiran teredukasi, akan ada keinginan tulus dari jiwa penikmat musik untuk berkontribusi di dunia. Contohnya adalah efek rumah kaca yang membantu menginspirasi kami di suatu hari untuk dapat berkarya tanpa mengikuti arus dunia entertainment. Kami setuju bahwa pasar bisa diciptakan. Untuk membangun karisma, seorang pemusik perlu untuk membangun pesan yang ingin disampaikan. Namun, pesan saja tidak cukup. Yang diperlukan adalah kredibilitas dari si pembuat karya yang mampu menunjukkan dedikasinya atas musik sebagai media dan karya, sebagai cara penyampaian pesan, bahkan idealisme. Menurut kami, seorang legenda memiliki ketiga aspek tersebut.
Dia memiliki musikalitas yang baik, terdengar dari kekreativitasan lagu-lagunya, yang mencerminkan betapa besar dedikasinya di dunia musik. Dia juga memiliki aura, sehingga emosinya dapat dirasakan saat tampil dalam pertunjukan serta dalam lagu-lagu rekamannya. Yang terakhir, saat seorang legenda berkarya, ada karisma yang mampu menyatukan pemikiran setiap pendengarnya untuk memberikan dampak yang positif bagi dunia. Saat kita belajar musik, sadarilah adanya kekuatan musik untuk memberikan dampak positif pada dunia. Dengan begitu, kita punya alasan yang kuat untuk berlatih setiap hari. Mari kita tularkan semangat berkarya seperti para musisi besar, agar bisa menjadi performer yang lebih baik suatu hari.